Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat datang di webinar Fakultas Ilmu Terapan, terkhusus buat adik-adik Camaba yang hari ini masuk ke breakout room program studi D3 Sistem Informasi Akuntansi. Perkenalkan, saya Tubagus Putra Askara yang akan menemani kalian sepanjang sesi hari ini. Sebelum kita mulai, saya mau pastikan dulu audio dan video sudah jelas semua ya. Nanti kalau ada kendala, boleh langsung tulis di kolom chat aja. Baik, di sesi kali ini kita akan ada kedatangan dari Ketua Program Studi D3 Sistem Informasi Akuntansi, sekaligus nanti akan berkenalan dengan kakak-kakak, alumni, dan mahasiswa D3 SIA yang sudah siap berbagi cerita dan pengalaman mereka nih. Jadi jangan kemana-mana ya. Oke, langsung saja saya persilahkan kepada Bapak Rahmadi SEMAK, selaku Ketua Program Studi D3 Sistem Informasi Akuntansi, untuk memberikan sambutan sekaligus pemaparan singkat. Kepada Pak Rahmadi, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Cek suara, apakah sudah terdengar? Siap, terdengar dengan jelas, Pak. Baik, terima kasih Mas Bagus ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat berjumpa kepada rekan-rekan calon mahasiswa ya, atau mungkin juga ada orang tua di sini. Baik, pada kesempatan kali ini ya, kesempatan yang berbahagia, walaupun kita tadi sudah mengikuti eh, beberapa materi ya dari para guru besar di Fakultas Ilmu Terapan. Nah, tapi masih stay sampai sekarang ini. Terima kasih banyak ya eh waktunya ya. Baik, sedikit saya mau memaparkan terkait dengan program studi D3 Sistem Informasi Akuntansi ya. Oke. Baik. Nah, jadi eh, program studi kita ini adalah namanya Sistem Informasi Akuntansi atau biasa dikenal itu dengan digital accounting ya. Nah, sudah sering dengar dengan akuntansi, sudah sering dengar juga sistem informasi, tapi apa itu sistem informasi akuntansi? Nah, mungkin ini yang akan saya jelaskan sedikit ya. Oke, perkenalkan tadi saya sebagai Ketua Program Studi Sistem Informasi Akuntansi. Program studi ini alhamdulillah akreditasinya kita sudah unggul ya. Dan sudah diperbarui baru tahun kemarin ya, tahun 2025 kita mempertahankan akreditasi kita unggul ya. Nah, mungkin sedikit penjelas perkenalan juga. Saya sebenarnya kalau ditanya dari sekolah mana gitu ya, saya sebelumnya dari Madrasah Aliyah ya. Nah, tapi alhamdulillah masih bisa selaras dengan akuntansi ya. Nah, pada sampai saat ini mungkin ada beberapa buku ini yang sudah kita terbitkan ya, terkait dengan akuntansi, terkait dengan sistem informasi akuntansi gitu ya. Oke, itu sedikit perkenalan dari saya. Sekarang terkait dengan program studi ya. Nah, tadi jadi kita di program studi ini ada dua ilmu yang akan kita pelajari gitu ya. Kalau dulu pernah dengar istilah polimet gitu ya. Nah, ini adalah cikal bakalnya kalau di prodi ini, karena kita nanti akan menguasai dua bidang ilmu. Yang mana lebih kuat sama itu ya. Nah, yang pertama adalah informasi sistem atau sistem informasi. Nah, di dalam sistem informasi ini kita akan belajar di bidang IT-nya ya. Khususnya kalau di sistem informasi akuntansi adalah kita membangun sebuah aplikasi nantinya, gitu ya. Tugas akhirnya nanti kan terkait dengan aplikasi khususnya di bidang akuntansi. Terus yang kedua adalah akuntansinya itu sendiri. Nah, akuntansi ini mungkin kalau dari jurusan SMA-nya ada SMK-nya adalah akuntansi. Nah, mungkin tidak asing lagi ya. Jadi akuntansi kita akan belajar bagaimana mulai dari mengelola keuangan, terus bagaimana merumuskan alur daripada akuntansi, mulai dari transaksi, penjurnalan, sampai dengan laporan keuangan, gitu ya. Nah, ini yang akan kita pelajari menggabungkan dua bidang ilmu, yaitu sistem informasi dan akuntansi. Dua-duanya dapat.
gitu ya. Kenapa ini sangat relevan sekali sekarang? Kalau kita lihat sekarang pasti kenal dengan yang namanya apa Shopee dengan Tokopedia atau yang lainnya untuk kita belanja gitu ya. Nah, semua itu kan membutuhkan sistem informasi akuntansi. Nah, mirip-mirip seperti itu akan yang akan kita buat, yang akan kita pelajari gitu ya. Baik, itu mungkin sedikit perkenalan singkat, selebihnya ini nanti mungkin eh dengan teman-teman mahasiswa atau di sini juga ada alumni nanti boleh bertanya apa saja terkait dengan program studi bagaimana kuliah di sini gitu ya, silahkan dieksplor lebih banyak gitu ya. Ini profil lulusan terus apa yang kita pelajari di sini dan kuliah di sini singkat ya, kelebihannya singkat ya, hanya 3 tahun. Nah di sana juga sudah ada magang 2 semester dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya adalah pilihan penyelesaian studi. Jadi tidak melulu lagi nanti kalau mau lulus harus jalur ini. Enggak ya, jalur yang pertama reguler ya membuat tugas akhir, ya semacam skripsi itu untuk kalau S1, kalau di D3 itu tugas akhir. Bisa juga melalui publikasi, ya bisa juga melalui magang 2 semester dan kalau punya usaha, punya startup, ini bisa diajukan sebagai jalur untuk lulus. Gitu ya. Jadi pintu untuk lulusnya cukup banyak pilihannya. Ya. Itu saja ya dari saya, dari program studi Sistem Informasi Akuntansi. Kita akan belajar di sini tidak hanya teori dan teman-teman punya skill real ya karena praktikumnya akan lebih besar dibandingkan dengan teori dan peluang kerja luas gitu ya karena tadi mungkin di awal sudah disampaikan kerjasama kita dengan mitra itu cukup banyak nanti dibuktikan dengan teman-teman mahasiswa atau yang sudah alumni di sini. Demikian dari saya, terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bapak Rahmadi SEMAK atas sambutan dan pemaparannya. Semoga adik-adik Camaba jadi makin dapat gambaran soal prodi D3 Sistem Informasi Akuntansi ya. Nah, di sesi selanjutnya kita akan berkenalan langsung secara singkat dengan kakak-kakak alumni dan juga mahasiswa D3 SIA yang tentunya sudah standby bersama kita hari ini. Baik, sebelum kita masuk ke perkenalan, kita akan ada tentunya narasumber yaitu yang pertama nanti ada Kak Wiwin, selanjutnya ada Kak Nur Wahyuni, ada Kak Muhammad Iksan, dan yang terakhir ada Kak Utami Dwi. Oke. Nah, sebelum kakak-kakak ini akan cerita lebih lanjut dan lebih detail soal pengalaman dan portofolionya, kami mau mengajak adik-adik Camaba nonton dulu sedikit nih cuplikan keseruan dari kegiatan mahasiswa D3 SIA, mulai dari kegiatan akademik, organisasi, dan yang lainnya. Yuk kita saksikan bareng-bareng videonya. Nah, gimana teman-teman? Seru banget kan kegiatan di D3 SIA ini? Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi selanjutnya, di mana akan ada Kak Wiwin, Kak Nur Wahyuni, Kak Muhammad Iksan, dan Kak Utami Dwi yang akan cerita lebih detail soal pengalaman dan portofolio mereka masing-masing. Yuk langsung kita mulai. Nah, di sini akan saya bagi waktunya kurang lebih 5 menit untuk masing-masing kakak, biar semuanya nanti kebagian cerita. Kita boleh mulai dulu dari
Kak Wiwin nih. Nah, Kak Wiwin ini itu pernah mengikuti Mobility International Program nih teman-teman dengan Malaysia hingga India nih. Dan juga pernah mengikuti lomba-lomba internasional. Langsung aja yuk kita kenalan dengan Kak Wiwin. Kepada Kak Wiwin, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, izin apakah suara aku terdengar? Terdengar dengan jelas, Kak. Halo semuanya, perkenalkan aku Wiwi Ratnasari. Eh, aku angkatan 2023 dari D3 Sistem Informasi Akuntansi. Nah, selama berkuliah banyak kesempatan sebenarnya yang aku ikuti selama berkuliah. Salah satunya itu adalah mobility program. Nah, untuk mobility program ini dilakukan pada tahun 2025 kemarin. eh, kita menuju Malaysia dan melakukan kegiatan di sana sekitar seminggu lebih. Di sana kita banyak bertukar informasi dengan anak-anak ICATS, University College. Lalu di sana juga kita melakukan penelitian, lalu eh, melakukan abdimas juga. Kebetulan aku waktu itu bikin salah satu aplikasi, tapi bukan aplikasi yang ribet gitu sih, lebih kayak ke pengelolaan keuangan untuk UMKM sederhana. Nah, yang kedua, kemarin karena bertepatan dengan jadwal sidang, jadi kesempatan untuk mengikuti ke China melakukan lomba Singapore IUV Challenge 2026 itu eh, akhirnya digantikan oleh tim manajemen lain. Namun kebetulan nama aku ikut terdaftar di sana karena aku juga melakukan kegiatan-kegiatan yang memang membantu dalam proses eh, apa ya proses lombanya. Salah satunya kayak mencari sponsor, lalu mengelola keuangan, dan surat menyurat lainnya. Seperti itu. Dan terakhir, karena aku merupakan mahasiswa magang 2 semester, kebetulan juga tergabung di salah satu CLA yang ada di eh, FIT. Di sana aku berkesempatan untuk melakukan proyek riset penelitian TOGAF untuk UMKM binaan Kadin Bengkalis, di mana di sana aku melakukan penelitian dan riset di Bengkalis selama 3 hari 2 malam, gitu teman-teman. Jadi banyak sekali sih pengalaman aku untuk bisa ikut serta melakukan kegiatan-kegiatan di luar Telkom bersama D3 Sistem Informasi Akuntansi. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak Kak Wiwin. Nah, ini Kak Wiwin begitu banyak banget nih kegiatan selama menjadi mahasiswa di D3 Sistem Informasi Akuntansi. Boleh nih buat jadi acuan teman-teman nih. Wah, aku harus kayak Kak Wiwin nih besok dan yang lainnya ya. Oke, sekali lagi terima kasih ya Kak Wiwin. Oke, next kita bisa lanjut ke Kak Nurwahyuni. Nah, Kak Nurwahyuni di sini itu pernah publikasi paper internasional, kemudian memenangkan lomba, dan juga pernah mengikuti InnoVillage hingga pitching stage nih. Langsung aja nih, aku kepo banget. Boleh nih kepada Kak Wiwin, saya persilahkan. Kak Nur Wahyuni, Oke, mohon maaf. oke. Halo semuanya, it's really nice to see you here guys Oh, today. Dan perkenalkan dulu, nama aku Nurwahyuni Amelia, biasa dipanggil Amel. Aku alumni dari SMA Negeri 3 Kota Sukabumi dan angkatan 47. Uh, Sebenarnya kalau aku lebih banyak ke arah lomba dan paper ya. Nah, kebetulan paper kemarin itu salah satu tugas, jadi tugas akhir aku juga. Itu terbit di International Seminar on Intelligent Business and Age Marketing Research. Di sana itu aku ngambil judul tentang komparasi antara GPT dan Gemini untuk penjualan akuntansi. Kebetulan itu benar-benar first paper juga, jadi awalnya nggak tahu apa-apa, tapi karena dosen-dosen yang sangat-sangat membantu, jadi aku bisa juga terbit paper gitu. Terus pernah juga jadi first place buat best presentation di salah satu lomba business simulation. Terus ada juga
Nah, ini sih InnoVillage ini juga sebenarnya proyek dari proyek terapan salah satu mata kuliah yang akhirnya dibawa untuk InnoVillage ke salah satu desa di Kabupaten Sukabumi. Cuman memang kita cuma bisa dapat di pitching stage-nya aja karena untuk pendanaan itu kan di top 180-an seingat aku dan kita nggak lolos ke sana. Tapi untungnya uh, aplikasi ini dibawa juga di labnya Kak Wiwin untuk dikembangkan lagi, dikembangkan ulang. Nah, aplikasinya itu kalau seingat aku ada pencatatan keuangan, tapi menggunakan suara teman-teman. Jadi mungkin nanti kalau masuk kalian akan tahu sih aplikasinya gitu. Mungkin pasti penasaran juga gitu. Cukup sih dari aku itu aja. Oke, terima kasih banyak Kak Nur Wahyuni. Nah, itu teman-teman ya. Jadi Kak Nur Wahyuni ini lebih fokus ke paper dan juga banyak perlombaan nih teman-teman. Dan tentunya ketika teman-teman sudah tergabung di sini, teman-teman mau ikut banyak lomba itu pastinya nanti disupport dan juga dibimbing ya. Jadi buat teman-teman di sini mungkin yang basicnya dari awal udah senang banget nih atau sering banget ikut lomba, boleh banget nih teman-teman ya mengikuti jejak dari Kak Nur Wahyuni ini. Baik, terima kasih banyak Kak Nur Wahyuni. Oke, next kita lanjut kepada Kak Muhammad Iksan nih. Boleh banget nih. Kak Muhammad Iksan di sini itu langsung direkrut kerja nih setelah magang dan bahkan sebelum yudisium atau sebelum wisuda nih teman-teman. Boleh banget nih Kak Iksan diceritain dong pengalamannya. Nah, mungkin teman-teman eh, mungkin izin sharing ya sedikit. Kenalin dulu, aku Iksan. Nah, ini mungkin jadi apa ya, agak berbeda jauh lah dengan background aku di SMK ya. Jadi aku tuh dulunya di SMK penerbangan gitu. Nah, itu tuh sempat mikir juga kenapa dari jurusan SMK penerbangan bisa masuk ke akuntansi IT gitu. Nah, jadi tuh mungkin saya baru menemukan passion gitu ya. Jadi saya tertarik dengan jurusan ini tuh awalnya mungkin karena jurusan ini tuh mengcombine gitu. Nah, antara IT dan juga mengenai keuangan gitu. Nah, mungkin bisa next slide. Mungkin di awal kuliah saya cukup aktif untuk mengikuti beberapa perlombaan dan juga sempat magang juga. Nah, mungkin di sini ada beberapa highlightnya. Yang pertama, di awal perkuliahan, saya mengikuti ada menerima pendanaan dari Innovilas 2024. Nah, untuk outputnya itu yaitu aplikasi mobile yaitu bernama Dakos. Mungkin ini tuh sebuah aplikasi gitu mobile. Nah, ini tuh lagi-lagi berhubungan dengan IT dan juga dengan keuangan gitu. Jadi ini tuh fungsinya untuk membantu di Desa Bojong Soang tuh untuk menghitung biaya produksi gitu dan lain-lain. Nah, kemudian saya juga di sela-sela perkuliahan saya juga ada mengikuti waktu libur itu saya magang intern di Bank Mandiri menjadi staf arsip bank gitu. Nah, selanjutnya saya juga ada lolos PKM, PM tingkat universitas yang diselenggarakan oleh Kemendikti. Kemudian saya juga uh, finalis kompetisi bisnis plan yang diselenggarakan oleh Universitas Kristen Satya Wacana di Salatiga dengan produknya lagi-lagi itu website mengenai keuangan juga. Nah, mungkin yang terakhir saya saat ini sedang melanjutkan kontrak di PT PSM. Nah, sebelumnya itu saya magang di sini untuk memenuhi mata kuliah ya di semester 6 dikarenakan aku mengambil satu semester. Nah, untuk fokusnya itu saya di bidang automation finance. Nah, di situ saya sejalur lah dengan waktu apa yang saya pelajari di perkuliahan dari semester 1 hingga 5. Di situ saya mendevelop beberapa website seperti kalau kalian tahu ada Tembro Cafe, kemudian ada Burger Bangor juga. Nah itu saya juga mendevelop website itu berhubungan dengan ERP mengenai keuangan juga, seperti ada integrasi Accurate, kemudian Odoo juga, gitu. Mungkin itu saja ya. Oh iya, mungkin izin sharing juga. eh, kalau teman-teman masih agak bingung gitu ya, sebenarnya jurusan itu cukup dibutuhkan gitu di banyak perusahaan.
Contohnya kemarin ada case saya sendiri. Waktu saya di magang di PT PSM, saya juga ada tawaran melalui LinkedIn gitu dari sebuah perusahaan IT finance juga. Nah, mereka tuh tertarik karena katanya background kita tuh eh, langka gitu, jarang ditemukan gitu. Jadi itu mungkin menjadi penguat jurusan ini juga gitu. Mungkin itu saja yang sharingnya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Kak Muhammad Iksan nih, inspiratif banget ya sharingnya. Jadi Kak Muhammad Iksan ini kan tadi magang dan kemudian lanjut kontrak di perusahaan tempat Kak Iksan ini magang. Dan tadi betul tuh teman-teman, jadi program studi ini itu jarang ditemukan tapi banyak dibutuhkan nih teman-teman. Bahkan sampai dapat penawaran nih tadi dari beberapa perusahaan ya. Oke, terima kasih Kak Muhammad Iksan. Nah, terakhir, sebelum kita menutup sesi pemaparan ini, kita ada pemaparan dari alumni D3 Sistem Informasi Akuntansi dari Kak Utami Dwi, perwakilan alumni D3 SIA. Kepada Kak Utami Dwi, kami persilahkan. Terima kasih. Sebelumnya suara saya apakah terdengar jelas? Terdengar dengan jelas, Kak? Oke, baik. Terima kasih. Selamat siang para Madi, Bu Ali, teman-teman mahasiswa SIA, dan juga Camaba yang akan menjadi mahasiswa SIA ya. Perkenalkan, saya Utami Dwi Nur Cahyani, akrab disapa Utami. Saya merupakan lulusan D3 SIA angkatan tahun 2025, lulus di tahun 2022, mohon maaf, lulus di tahun 2025. Jadi, tahun lalu saya baru lulus dari D3 SIA. Kemudian mungkin izin untuk Nah, sekarang saat ini saya merupakan Staff Administration, Sales and Operation di PT Sinergi Solusi Akademi. Sinergi Solusi Akademi merupakan subholding dari Proxys. Nah, mungkin di sini saya akan bercerita kenapa saya bisa langsung diterima kerja pada saat lulus dari D3 SIA. Awalnya, setelah yudisium, saya mencoba mendaftarkan diri di PT Sinergi Solusi Akademi. Dengan background pada saat itu saya belum memiliki ijazah dan juga baru keluar surat keterangan kerja. Namun ternyata ada beberapa perusahaan yang melihat bahwa fresh graduate itu memiliki nilai poin plus ketika mereka yang pertama itu mempunyai nilai-nilai yang ada di CV. Itu yang menjadi nilai plusnya gitu. Yang pertama dari segi organisasi. Pada saat di SIA, saya diamanahi menjadi Ketua Himpunan Himadisa dan juga merupakan delegasi mahasiswa berprestasi Prodi SIA tahun 2025. Kemudian juga merupakan top 165 InnoVillage 2024. Jadi, program studi D3 SIA ini sangat terbuka, sangat mendukung mahasiswa-mahasiswanya untuk berprestasi, baik segi organisasi maupun juga dari lomba-lomba. Nah, kemudian juga di sini saya merupakan salah satu penerima beasiswa OPS, di mana teman-teman beasiswa ini memiliki kesempatan yang sangat-sangat bermanfaat gitu. Dari segi biaya kita didanai full, kemudian juga selain beasiswa OPS di Telkom University ataupun dari D3 SIA, banyak sekali beasiswa-beasiswa yang ditawarkan kepada mahasiswanya dan informasi terkait beasiswa ini akan selalu di-share oleh pihak prodi gitu. Jadi untuk teman-teman yang saat ini sangat tertarik untuk mendapatkan beasiswa, prodi sangat terbuka untuk informasi terkait beasiswa. Di sini juga dijelaskan bahwa alhamdulillah saya memiliki kepemilikan produk atau inovasi unggul. Di sini itu HAKI atau HKI, di mana ketika teman-teman SIA ketika ada kemauan, keinginan, pasti akan dilibatkan juga dengan proyek dosen, kemudian juga pengabdian kepada masyarakat. Selain dari kita mendapatkan ilmu dan pengalaman baru, kita juga mendapatkan benefit seperti HAKI. Itu adalah sertifikat yang sangat bermanfaat dan juga merupakan nilai plus di CV. Nah, saya juga pernah nanya ke HR, kenapa fresh graduate bisa memiliki nilai poin plus? Ternyata karena di SIA ini memiliki sertifikasi-sertifikasi yang banyak. Salah satu sertifikasi yang dimiliki itu SAP.
Nah, saya melampirkan sertifikat SAP di dalam portofolio untuk mendaftar kerja. Ternyata itu adalah salah satu poin plus dan itu difasilitasi oleh program studi. Mungkin itu yang bisa saya sharingkan. Saya kembalikan ke Kak Tubagus. Oke, baik. Terima kasih banyak, Kak Utami. Oke, teman-teman. Aku mention juga ya, untuk Proksis itu juga salah satu mitra dari Fakultas Ilmu Terapan. Jadi, teman-teman besok kalau sudah masuk ke sini, dan nanti teman-teman mau magang gitu ya, teman-teman bisa nih datang tentunya ke perusahaan Proksis ini. Oke, nah teman-teman, aku mau mention juga dari tiap narasumber yang hadir di sini, tentunya punya banyak prestasi nih yang sangat wow gitu ya. Tadi dari Kak Wiwin pernah ikut mobility program hingga Malaysia dan India, kemudian ada Kak Iksan yang dari magang sampai lanjut ke kontraknya, dan juga ada Kak Nur Wahyuni yang salah satu juga calon dari summa cum laude, serta Kak Dwi Utami ini yang eh, sudah bekerja dan tentunya langsung direkrut setelah lulus dari D3 SIA. Nah, seru banget kan kegiatan dan juga cerita dari kakak yang sudah hadir di sini. Tentunya terima kasih banyak untuk Kak Wiwin, Kak Nur Wahyuni, Kak Muhammad Iksan, dan Kak Utami Dwi atas cerita dan pengalaman yang sangat inspiratif. Semoga tentunya adik-adik Camaba jadi makin yakin dan semangat untuk bergabung di D3 Sistem Informasi Akuntansi ya. Nah, sekarang waktunya sesi yang paling ditunggu-tunggu, yaitu sesi Q&A. Tentunya buat adik-adik Camaba di sini yang sudah punya pertanyaan seputar D3 Sistem Informasi Akuntansi, atau mau tanya-tanya nih soal perkuliahan, organisasi, magang, sampai prospek kerja, bisa banget nih langsung tulis di kolom chat atau raise hand ya. Boleh nih teman-teman. Masih tidur. Oke, apakah ada pertanyaan teman-teman? Oke, apakah teman-teman ada pertanyaan? Kalau nggak ada, dari aku ada pertanyaan nih buat teman-teman, dan tentunya nanti bakal ada door prize buat teman-teman yang sudah hadir nih di sini, dan tentunya door prize-nya nggak kecil-kecilan loh teman-teman. Door prize-nya itu ada banyak banget, dan bahkan ya nanti mungkin ada hadiah-hadiah seperti tumbler dan yang lainnya gitu. Ada yang nanya nggak? Belum? Oke. Oke teman-teman, karena belum ada pertanyaan, aku bakal ngasih pertanyaan nih buat teman-teman di sini. Pertanyaan pertama adalah, apa singkatan dari SIA nih teman-teman? Tadi kan aku udah sering banget tuh nyebutin singkatan dari SIA. Kalau teman-teman di sini ada yang tahu, boleh raise hand ya. Tentunya nanti ada hadiah loh buat teman-teman. Kalau udah ngomong bilang ya. Oke, oke teman-teman, karena belum ada pertanyaan, kita bakal lanjut ke Teleutur dulu kali ya. Oke teman-teman, jadi sebelum mulai Teleutur, di Teleutur ini kita akan menjelaskan berbagai macam fasilitas yang ada di Telkom University, dan tentunya nanti akan mengenalkan fakultasnya teman-teman nih, Fakultas Ilmu Terapan, dan sarana prasarana lainnya. Oke, pertama-tama mungkin bisa dari aku dulu. Oke, jadi teman-teman, seperti yang teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah danau
yang ada di Telkom University. Dan di danau ini teman-teman kalau mau nugas atau mungkin mau main sama teman-teman atau mungkin lagi galau gitu kali ya atau lagi bosen, boleh banget nih datang ke danau ini. Dan di danau ini tuh tentunya aman buat teman-teman, bahkan tentunya ada sinyal loh buat teman-teman nugas kan, karena kadang kalau di outdoor itu susah nih dapat sinyal. Tapi di sini sudah ada beberapa titik akses point yang teman-teman bisa manfaatkan untuk teman-teman tugas nih gitu. Boleh dikasih tunjuk Kak danaunya? Oke, teman-teman. Karena dari aku mungkin cukup ya untuk danau ini. Nah, sambil jalan, aku mau geser nih tentunya ke teman-teman yang sudah standby di tempat-tempat masing-masing. Bisa dimulai dari FIT dulu sepertinya ya. Apakah Kak Hainina sudah hadir? Oke, udah suara aku jelas ya? Oke, suaranya jelas tapi sedikit kecil, Kak. Oke, oke, halo teman-teman. Ini sekarang aku lagi di Fakultas Ilmu Terapan, fakultas kita atau bisa dikenal dengan Gedung Selaru. Nah, di sini kalau kalian mau masuk dari ke Fakultas Ilmu Terapan, kalau mobil bisa lewat gate 2 dan kalau motor bisa lewat gate 1. Di sebelah kanan ini ada lobby yang dimana dipakai untuk kalau kalian mau masuk awal pasti langsung masuk situ. Di sini juga ada 2 lift yang dipergunakan mahasiswa untuk mobilisasi ke kelas dan ada 2 tangga juga. Nah, di Fakultas Ilmu Terapan ini terdiri dari 62 lab yang terdiri dari lab komputer, lab teknik, lab resto, lab kitchen, lab hotel, lab riset, dan lainnya. Nah, lalu di sini juga ada MPMart. MPMart ini merupakan minimarket yang dijalankan langsung oleh salah satu jurusan di Fakultas Ilmu Terapan. Dan semisal kalian mau jajan sebelum kelas bisa langsung ke situ aja. Di Fakultas Ilmu Terapan ini juga banyak working space ya teman-teman buat teman-teman belajar atau mengerjakan tugas. Mungkin sekian dari Fakultas Ilmu Terapan, Subadi. Itu kameranya pas landscape udah. Oke. Oke teman-teman, itu tadi Fakultas Ilmu Terapan ya, banyak banget fasilitas, mulai ada MP Mart juga kalau teman-teman lapar. Terus tadi situasinya itu lagi pada sidang ya teman-teman, nggak apa-apa. Jadi tentunya selain prodinya yang kece, fakultasnya juga kece yang menunjang sarana dan prasarana dari teman-teman itu. Nah, next kita bakal geser ke Open Library nih dengan Kak Naya. Apakah Kak Naya sudah di tempat? Halo, apakah suara aku udah jelas? Oke, terdengar dengan jelas, Kak. Boleh nih, apa sih Open Library itu? Aku juga kepo banget loh. Boleh, Kak? Baik, halo teman-teman semuanya. Sekarang aku lagi ada di Open Library, yaitu OPLIB. Nah, ini tuh adalah salah satu fasilitas yang ada di Telkom University. Nah, tempatnya itu ada di Gedung Mantrau, lantai 5. Jadi, di sini tuh kalian bisa nugas nih. Ada banyak kakak-kakak yang lagi nugas. Terus juga di sini kalian bisa minjem buku, terus bisa baca-baca buku, habis itu bisa beli buku juga. Nah, selain kalian bisa nugas di sini, eh, fasilitasnya tuh lengkap banget, guys. Ada multimedia juga. Terus biar lebih nyaman nugasnya, kayak kerja kelompok, habis itu rapat, itu juga disediain ada mini studionya, guys. Nih, ada mini studionya. Selain itu juga di sini banyak banget disediain buku-buku kayak dari novel, buku-buku eh, akuntansi atau sistem informasi yang lainnya. Nah, mungkin ada kalian juga bisa di sini nugas sambil pokoknya fasilitasnya itu sangat eh, lengkap lah untuk nugas atau sekedar baca-baca buku banget. Jadi ditunggu di Oplip ya teman-teman. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih banyak, Kak Naya. Oke, teman-teman, itu tadi ya Open Library. Jadi teman-teman kalau yang suka baca buku, kemudian
teman-teman mungkin pengen nyari referensi gitu atau pengen nugas di tempat yang tenang, bisa banget datang ke Open Library. Oke, next mungkin kita akan geser nih terlebih dahulu ke asrama cowok nih teman-teman. Mungkin di sini kalau teman-teman kepo nih, asrama cowok tuh di mana sih tempatnya? Terus di asrama cowok tuh ada apa aja sih? Oke, boleh banget nih geser ke asrama cowok. Apakah Kak Nanda sudah hadir di lokasi? Kalau sudah, apakah suara terdengar? Oke, boleh nih Kak Nanda dijelasin nih ada apa aja sih di asrama cowok? Halo teman-teman, jadi di sini di belakang aku itu udah ada asrama cowok. Asrama cowok ini sendiri ada 10 gedung. Nah, di sini itu lokasinya sangat amat strategis dan banyak banget fasilitas. Nah, untuk di seberang asramanya itu sendiri, aku bakal switch ya kameranya. Nah, di seberang asrama cowok ini ada lapang bola yang besar banget, luas banget. Jadi kalian kalau habis selesai kelas, boleh banget nih main bola sore-sore di sini. Nah, masih di sekitaran asrama cowok, kalau kita jalan ke arah sana sedikit, bentar ya sambil jalan. Nah, di sebelah asrama cowok, gedung satu, dekat pos satpam itu, ada TJ Mart dan juga barbershop. Jadi buat kalian yang mau nyemil atau mau beli kebutuhan untuk di kamar, bisa banget nih ke TJ Mart. Terus juga di sebelah TJ Mart itu ada barbershop buat kalian yang mau cukur-cukur rambut. Nah, kurang lebih fasilitas di area asrama cowok ini ada segini ya. Terima kasih. Oke, teman-teman. Nah, itu tadi untuk asrama cowok ya. Depannya ada lapangan bola. Jadi, teman-teman mungkin kalau bosen atau gabut gitu ya, habis menjalani perkuliahan, boleh banget nih teman-teman main bola tentunya di lapangan bola nih, teman-teman. Dan terkhusus itu di depan lapangan cowok loh ya. Oke. Next, mungkin kita akan geser ke student center nih dengan Kanadin. Apakah Kanadin sudah di lokasi? Kalau sudah, pas suara saya terdengar jelas. Oke, terdengar dengan jelas, Kak. Boleh nih dijelasin ada apa aja nih di Student Center dan apa sih Student Center itu? Kepo banget nih aku. Boleh nih, Kak? Oh, teman-teman semua, jadi di sini aku sedang berada di Student Center. Nah, fasilitas apa aja sih yang ada di dalam Student Center ini? Di sini terdapat sekretariat untuk para UKM, lapangan badminton, musola, dan juga kamar mandi. Jika kalian nih mau booking atau mau main di lapangan badminton ini, kalian bisa langsung booking ke Direktorat Bagian Logistik. Nah, melipir ke bangunan sebelah kanan Student Center ini terdapat 3 lapangan olahraga, yaitu lapangan basket 3-point-3, lapangan skateboard, dan juga terdapat lapangan pickleball, teman-teman. Nah, buat teman-teman yang suka berolahraga atau berminat ingin mengikuti UKM, kalian bisa langsung datang ke Student Center aja, teman-teman. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Tubagus. Oke, teman-teman. Nah, itu tadi untuk Student Center ya. Teman-teman yang mungkin ada bakat nih main skateboard, terus pengen banget nih main basket tapi nggak ada lapangannya, ada nih lapangannya, teman-teman. Lapangannya basket 3-on-3 ya di sebelah Student Center dan juga ada arena skateboard yang teman-teman bisa pakai di situ. Dan di dalam Student Center itu ada lapangan badminton nih teman-teman. Bagi yang suka main badminton, boleh banget nih teman-teman. Langsung aja datang nanti ke Student Center. Makanya jangan lupa registrasi ulang ya. Oke, next kita akan geser sedikit nih dari Student Center, yaitu Telkom Medica dan lapangan tenis ya teman-teman. Apakah dengan Kak Hikmah sudah hadir di lokasi? Halo, aku udah hadir di lokasi Kak Bagus. Oke, suaranya sudah terdengar dengan jelas. Boleh banget nih Kak dijelasin Telkom Medica dan juga lapangan tenisnya nih teman-teman. Halo teman-teman semua, jadi sekarang aku lagi ada di lapangan tenis Telkom University. Jadi setelah fasilitas yang disebut sama Kanadin tadi, uh,
Telkom University juga punya lapangan tenis untuk mendukung aktivitas teman-teman. Selain itu, Telkom University juga punya pendopo atau joglo yang sangat luas banget nih untuk kumpul-kumpul dengan teman-teman atau juga bisa kerkom dengan teman-teman sekalian. Selain itu juga untuk mendukung aktivitas dari teman-teman, Telkom University juga memberikan fasilitas kesehatan. Nah, ayo ikutin aku ya. Jadi untuk fasilitas kesehatan di Telkom University itu ada Telkom Medica, itu letaknya persis di samping joglo tadi. Nah, jadi untuk teman-teman ketika sakit bisa berobat di Telkom Medica, dan di depan Telkom Medica itu ada student affair. Jadi student affair itu adalah tempat direktorat mahasiswa karir dan alumni. Mungkin segitu aja kampus dari aku. Terima kasih. Oke. Oke, terima kasih Kak. Oke, itu tadi ya teman-teman untuk Telkom Medica, lapangan tenis dan juga student affairs. Nah, kalau teman-teman sakit, boleh banget datang ke Telkom Medica. Kalau teman-teman pengen main tenis, ya datang ke lapangan tenis. Dan juga tadi ada student affairs teman-teman. Jadi kalau teman-teman merasa ada kendala atau teman-teman bingung nih, boleh banget datang ke student affairs dan tanyain di sana ya teman-teman. Oke, kita boleh nih geser ke asrama cewek nih teman-teman. Oke, untuk asrama cewek ini sudah ada Kak Antea. Apakah Kak Antea sudah di lokasi? Halo, aku sudah di lokasi. Terdengar nggak O- suara aku? Oke, terdengar dengan jelas Kak. Boleh nih dijelasin ada apa aja sih di daerah asrama cewek? Nah, adik-adik, ini adalah asrama putri, yang dimana nanti untuk putri-putri itu asramanya di sini ya. Ini ada sekitar 8 gedung. Lalu kita maju sedikit ke depan asrama ini, ada Teli Coffee, yang dimana ini adalah tempat untuk nongkrong-nongkrong mahasiswa-mahasiswi Telkom University. Lalu kita jalan ke sebelahnya. Nah, di sebelahnya itu ada gedung kuliah umum, yang di mana ini adalah tempat kuliah umum mahasiswa-mahasiswi Telkom University. Oke, segitu aja dari aku. Aku kembalikan ke tuh bagus. Oke, teman-teman. Nah, itu tadi untuk asrama cewek, teman-teman. Depannya ada alumni coffee. Kalau teman-teman mau ngerjain tugas, tapi vibes-nya pengen di cafe. Dan juga di area sekitar asrama tuh ada kantin cewek ya, teman-teman. Jadi teman-teman boleh tuh kayak lapar nih, mau makan apa ya? Boleh datang ke kantin cewek. Next, kita ada sport center nih, teman-teman. Tadi kan student center ya, sekarang ada sport center. Ada apa aja sih di sport center? Boleh nih dengan Kak Aura. Apakah Kak Aura sudah di lokasi? Sudah, halo, apakah suaraku terdengar? Oke, terdengar dengan jelas, Kak. Boleh nih dijelasin ada apa aja sih di sport center? Nah, halo teman-teman. Jadi di sini aku lagi ada di Sport Center nih. Sport Center ini adalah fasilitas olahraga yang ada di Telkom University nih teman-teman. Sport Center ini itu digunakan untuk berbagai kegiatan olahraga dan juga sering digunakan untuk kegiatan UKM, event olahraga hingga pertandingan nih teman-teman. Nah, kebetulan untuk lapangan-lapangan yang ada di Sport Center ini tuh lagi digunakan untuk event Telyu Cup yang diselenggarakan oleh Telkom University nih teman-teman. Nah, di Sport Center ini juga tersedia beberapa lapangan olahraga yang ada yang ini depan aku ini persis ini adalah lapangan basket. Terus di samping lapangan basket itu ada lapangan voli, dan di samping lapangan voli di sana yang paling ujung itu tuh ada lapangan futsal, teman-teman. Nah, jadi jika teman-teman sudah bergabung ke dalam Telkom University dan suka olahraga, bisa banget nih gunain fasilitas olahraga yang ada di TLU. Nah, untuk penggunaan lapangan ini sendiri, itu juga fleksibel banget, teman-teman. Jadi, teman-teman hanya perlu mengajukan peminjaman ke Direktorat Logistik sesuai dengan ketersediaan jadwal lapangan, teman-teman. Mungkin segitu aja. Kembalikan kepada tuh bagus. Oke, teman-teman. Nah, itu tadi sport center ya. Ada tempat nge-gymnya. Kalau teman-teman udah ada dari awal nge-gym, aduh bingung nge-gym di mana, boleh banget tuh di sport center. Terus ada lapangan futsal, lapangan basket, dan juga lapangan volley, teman-teman. Nah, itu tentunya
Telkom University menunjang sarana dan prasarana teman-teman untuk berolahraga nih teman-teman. Oke, next kita akan geser nih ke Green Campus-nya Telkom University. Tentunya di sana sudah hadir dengan Kak Vanes. Apakah Kak Vanes sudah di lokasi? Halo, apakah suaraku sudah terdengar? Oke, terdengar dengan jelas Kak Vanes. Boleh nih dijelaskan nih, apa sih Green Campus Telkom University? Oke. Halo semuanya, sekarang aku lagi ada di Green Campus Telkom University nih. Jadi, Green Campus Telkom University itu tempat yang bisa digunakan untuk pembaharuan sustainability lingkungan. Jadi, secara pengelolaan, kita ini sudah tidak membuang sampah ke TPS, tapi sudah dikelola sendiri. Nah, di depan kita ada rumah kaca yang digunakan untuk tanaman hidroponik. Nah, selain itu kita juga ada hewan-hewan seperti ayam, bebek, dan domba. Itu ada di belakang sebelah sana. Kemudian untuk pengolahannya sampah sendiri, kita ada di sini. Nah, daun-daun kering yang jatuh dari pohon-pohon seperti yang kita lihat di Green Campus ini sangat hijau ya teman-teman dan adem. Terus daun-daunnya kita olah dan dijadikan pupuk gitu. Ini untuk ruang produksinya. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa disampaikan dari Green Campus. Saya kembalikan kepada Tubagus. Terima kasih. Udah next. Oke. Oke teman-teman, nah itu tadi ya Green Campus Telkom University. Ada banyak beraneka macam hewan. Kemudian di situ juga dijelaskan ya teman-teman bahwa Telkom University ini sudah menerapkan di mana yang mana sampah itu akan dikelola oleh kami sendiri. Jadi kita tidak membuang sampah keluar nih teman-teman. Nah, dan sudah berhasil. Oke, next kita akan ada yaitu tentunya Teliuzu nih teman-teman. Teman-teman nggak percaya kan bahwa di Telkom University itu ada rusa dan hewan-hewan lainnya. Boleh nih, kita langsung geser ke Kak Salwa. Apakah sudah hadir dengan Kak Salwa? Halo, sudah. Apakah terdengar? Oke, terdengar Kak. Boleh nih dijelaskan untuk Teliuzunya, kemudian ada BTP dan juga TLT-nya nih. Oke, teman-teman semua, halo. Aku sekarang ada di Teliuzu atau di tempat rusa. Jadi, tempat rusa ini adalah sarana Telkom University untuk teman-teman healing nih, mahasiswa untuk healing. Jadi, di sini juga ada tempat duduknya buat teman-teman nongkrong atau diskusi atau bisa juga interaksi langsung sama rusanya. Nah, kandang rusa ini itu berada tepat di belakang gedung BTP, teman-teman. Jadi, gedung BTP ini adalah pusat inovasi startup dan juga pengembangan TIK. Nah, buat teman-teman yang mau membuat HKI juga tepatnya ada di gedung BTP ya, teman-teman. Lalu, dari kandang rusa ini juga kita bisa melihat gedung TULT yang berada di sana. Gedung TULT ini memiliki 19 lantai dan juga memiliki sekitar 178 ruangan. Dan banyak juga fasilitas lainnya loh guys di sana. Oke, mungkin cukup sekian dari aku. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak kepada Kak Salwa ya. Jadi teman-teman untuk Teliuzu itu sendiri ada berbagai macam hewan sebenarnya selain rusa itu tadi, dan juga untuk TWLT tadi sudah dijelaskan ya bahwa terdiri dari ratusan 19 lantai dan ratusan ruangan. Nah, teman-teman itu tadi Teliutur yang tentunya dipandu oleh kakak-kakak dari mahasiswa D3 SIA. Nah, gimana nih kira-kira? Seru kan lihat langsung suasana kampusnya? Semoga nanti makin kebayang ya kalau kalian sudah jadi bagian dari keluarga besar Telkom University, terkhusus mahasiswa D3 Sistem Informasi Akuntansi. Nah, terima kasih banyak kepada kakak-kakak semua yang sudah mengajak kita untuk berkeliling kampus hari ini. Baik, bagi adik-adik Camaba, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung sesi breakout room program studi D3 Sistem Informasi Akuntansi hari ini. Terima kasih banyak.
untuk Bapak Rahmadi SEMAK, Kak Wiwin, Kak Nurwahyuni, Kak Muhammad Iksan, Kak Utami Dwi, dan kakak-kakak lainnya yang sudah berbagi banyak insight, cerita, dan pengalaman. Buat adik-adik Camaba, semoga sesi hari ini bisa membantu kalian lebih mengenal program studi D3 Sistem Informasi Akuntansi dan semakin yakin untuk melangkah bersama kami di Telkom University. Nah, sebelum ditutup, aku bakal buka sekali lagi sesi Q&A nih buat teman-teman. Kira-kira ada yang bakal bertanya nggak nih? Ayo, kalau teman-teman berani bertanya gitu ya, nanti bakal ada hadiah nih buat teman-teman. Atau aku yang bertanya lagi nih. Halo Kak, aku mau nanya. Oke, boleh nih dari Kak Alia nih. Boleh nih, apa pertanyaan nih Kak? Oke, halo Kak, mungkin terkendala Tadi jaringan. kan aku tuh Oh, sebentar. Mama, minjem HP-nya. Maaf sebelumnya dikepotong sama jaringannya ya. Tadi tuh aku kan tertarik banget sama pembahasan perlombaan. Nah, aku mau nanya kalau misalnya kita daftar lomba itu atau kakak-kakak yang tadi ikut lomba itu emang ditugasin atau direkomendasikan sama pihak Telkom atau kita sebagai mahasiswa harus cari secara mandiri untuk perlombaannya? Oke, baik. Terima kasih tadi atas pertanyaannya dari Alia ya. Iya, Oke, makasih juga tadi Kak. tadi pertanyaannya apakah untuk lomba itu kita mencari mandiri atau direkomendasikan dari dosen-dosen gitu ya? Boleh nih dari Kak siapa nih yang mau menjawab atau mungkin dari Bapak Ibu dosen boleh nih. Oke, mungkin dari kakak-kakak nih yang mau menjawab boleh banget nih. Mungkin dari Kak Utami nih. Oke, halo, suaranya terdengar jelas. Oke, terdengar dengan jelas Kak. Oke, terima kasih Alia atas pertanyaannya. Sudah semangat ya sebelum masuk jadi D3 SIA, tapi sudah banyak tentang lomba. Jadi berdasarkan pengalaman, untuk lomba sendiri itu biasanya ada dua. Lomba yang bersifat pribadi ataupun lomba yang bersifat dari Kemendikbudristek. Itu dua-duanya selalu difasilitasi baik dari prodi ataupun dari kampus Telkom University. Nah, kemudian untuk keikutsertaannya, yang pertama itu biasanya ketika kita memang cocok dengan proyek ataupun lomba yang di bawah dari penelitian dosen, misalnya kita akan diajak. Nah, namun tidak menutup kemungkinan juga ketika kita memiliki informasi-informasi lomba pribadi, itu kita bisa mengajukan untuk meminta fasilitasi kepada dosen. Sehingga apa yang kita kerjakan, apa yang kita ikuti saat lomba itu bisa dimonitoring oleh dosen. Kita juga bisa mendapatkan feedback apa kekurangannya, kemudian juga apa saja yang harus diimprove gitu. Jadi sebetulnya untuk lomba sendiri itu kita bisa nyari sendiri, bisa difasilitasi dari informasi-informasi yang ada dari pihak prodi gitu. Namun dari semua sosial media, baik itu sosial media kampus dan juga sosial media himpunan ataupun prodi, itu akan menyediakan semua informasi terkait lomba-lomba, baik di bidang akuntansi ataupun sistem informasi. Mungkin itu berdasarkan pengalaman dari saya. Bisa dilanjut dengan kakak-kakak yang lain. Oke, terima kasih banyak ya Kak Utami. Untuk kalian apakah tadi sudah menjawab pertanyaannya? Sudah Kak, makasih banyak. Oke, terima kasih ya kalian sudah bertanya. Nah, untuk kalian kita akan ada door prize nanti. Untuk tata cara pengambilan door prize nanti boleh nih kalian menghubungi hotline yang sudah tersedia nih nanti. Oke, terima kasih kalian. Oke, selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya lagi?
Oke teman-teman, ada pertanyaan di kolom chat nih teman-teman dari eh, Kak Fajri nih. Kak, kalau tugas akhir di D3 SIA apakah harus mengenai akuntansi? Oke, boleh nih dari siapa nih yang menjawab? Mungkin ini sih kayaknya lebih ke Pak Rahmadi atau dari Mbak Alif nih, boleh nih untuk pertanyaan ini. Silahkan. Oke, baik. Sebentar. Oke, cek. Baik. Jadi pertanyaannya apakah tugas akhirnya harus akuntansi gitu ya? Baik. Jadi tugas akhir itu memang disusun berdasarkan histori yang sudah kita pelajari. Nah, yang kita pelajari kan ada dua bidang tadi ya, sistem informasi dan akuntansi. Nah, tentunya nanti kalau mengambil selain daripada sistem informasi akuntansi akan kesulitan gitu ya, karena yang kita pelajari dari semester 1, semester 2, semester 3, semester 4 sampai dengan semester 5 itu semuanya berkaitan dengan sistem informasi akuntansi. Sehingga di akhir di semester 6, nah tugas akhir kita tentunya di bidang itu juga. Mungkin seperti itu ya, bisa menjawab. Oke, terima kasih atas jawabannya Pak Rahmadi. Oke, sudah menjawab ya Kak Fajrin. Oke, terima kasih Kak Fajrin untuk door prize. Nanti bisa menghubungi nomor hotline yang tersedia ya. Oke, next, apakah ada pertanyaan lagi? Kak Tuh Bagus, kayaknya saya mau nambahin aja ya beberapa informasi terkait prodi. Siapa tahu tadi ada beberapa informasi yang belum disampaikan gitu ya. Oke, siap Kak. Boleh, Mbak Alit ya. Baik, jadi teman-teman adik-adik Camaba yang mendaftar atau tertarik dengan prodi SIA atau Digital Accounting, ini salah satu prodi di FIT yang memang kita punya sertifikasi internasional. Jadi ada beberapa sertifikasi yang nanti akan bisa teman-teman dapatkan dan itu sudah include di mata kuliah. Salah satunya ada sertifikasi SAP. SAP ini ada SAP Fundamental, juga ada SAP Finance. Kemudian bisa juga sertifikasi Accurate. Nanti teman-teman juga bisa dapat sertifikasi Zahir. Jadi sebetulnya banyak jenis sertifikasi yang bisa teman-teman dapat. Kemudian tidak hanya sertifikasi, tapi secara pengalaman, experience, dan juga kegiatan banyak yang bisa teman-teman dapatkan begitu. Karena mostly beberapa mata kuliah itu sudah hands-on langsung dengan topik-topik industri. Jadi sudah diupayakan supaya kita tidak ketinggalan begitu ya dengan teknologi terkini. Lalu jika memang yang tadi sempat berkaitan juga ya dengan pertanyaan Kak Alia tadi terkait lomba, jika ternyata memang ada beberapa hasil tugas di kuliah misalkan, ternyata bisa diikutkan ke lomba ya maka bisa banget tuh diikutin ke lomba. Nanti tinggal
cari dosennya yang bisa membimbing lebih lanjut supaya nanti bisa lebih serius dalam pengerjaan lombanya begitu. D3CA sendiri ini sudah beberapa kali secara tahun menahun terus-menerus ya, itu mendapatkan pendanaan di PUMN atau program organisasi mahasiswa Bina Desa ya, intinya begitu. Dari tahun 2023, 2024, kemudian di tahun hanya saja di tahun 2025 kita sempat miss karena nggak ikutan begitu. Jadi dan ada beberapa juga kakak-kakak yang nggak cuma Kak Wiwin, nggak cuma Kak Tami, Kak Isan. Tadi juga beberapa kakak-kakak yang jadi live report juga ada beberapa juga yang dapat lomba begitu ya. Ada Kak Hanina kemarin dapat paper competition, kemudian ada juga Kak Antea dan juga yang lainnya. Jadi sebetulnya banyak banget yang bisa teman-teman dapat. Mobility juga nanti akan banyak dan akan banyak juga koneksi yang bisa didapatkan selama di perkuliahan. Paling itu saja, Kak. Itu bagus. Terima kasih banyak. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanya-tanya, masih penasaran, nanti bisa langsung hubungin hotline aja ya. Oke, baik. Terima kasih banyak ya, Mbak Alit. Oke, itu ya informasi tambahan untuk teman-teman yang telah hadir di sini. Sebelum saya tutup, terakhir banget nih, apakah ada pertanyaan dari teman-teman yang sudah hadir di sini? Boleh banget nih ini ya, teman-teman tanya tentang apapun gitu, atau tentang Telkom University itu sendiri. Siapa tahu teman masih kepo nih, masih ragu gitu ya. Oke, karena sudah tidak ada lagi yang bertanya, buat adik-adik Samaba, sekali lagi semoga sesi hari ini bisa membantu kalian lebih mengenal program studi D3 Sistem Informasi Akuntansi dan semakin yakin untuk melangkah bersama kami di Telkom University. Selanjutnya nanti adik-adik akan diarahkan kembali ke main room ya untuk melanjutkan rangkaian acara webinar Fakultas Ilmu Terapan. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa dan semoga sukses selalu teman-teman. Jangan lupa registrasi ulang ya kalau sudah lolos. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.